Konflik yang meningkat antara Israel dan Hizbullah telah menyebabkan krisis kemanusiaan parah di Lebanon, dengan implikasi regional yang signifikan dan seruan internasional untuk gencatan senjata. Konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran telah mencapai titik kritis, dengan Israel meluncurkan invasi darat ke Lebanon Selatan untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai ancaman eksistensi dari infrastruktur militer Hizbullah. Hal ini mengakibatkan krisis kemanusiaan yang signifikan, dengan lebih dari 1 juta warga Lebanon mengungsi dan korban sipil yang substansial. Tujuan strategis operasi darat Israel adalah untuk membongkar kemampuan militer Hizbullah, sementara Hizbullah telah menanggapi dengan serangan roket dan operasi militer yang intensif. Dimensi geopolitik konflik tersebut melibatkan dukungan Iran dan Suriah untuk Hizbullah yang memiliki implikasi bagi dinamika kekuatan regional. Komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, mendesak gencatan senjata dan resolusi geopolitik untuk mencegah destabilisasi lebih lanjut dan penderitaan manusia. Pejabat Israel meyakini invasi darat penting untuk menetralisir ancaman langsung terhadap komunitas Israel Utara. Hizbullah memandang tindakan militernya sebagai respon minimum yang menyiratkan potensi untuk operasi yang lebih luas. Hilangnya komandan utama Hizbullah, termasuk Hasan Nasrallah, dipandang sebagai pukulan besar bagi kelompok tersebut. Konflik Israel-Hizbullah dianggap sebagai titik api bagi ketegangan regional yang lebih luas dengan potensi untuk melibatkan berbagai aktor global. Peran ganda Hizbullah sebagai entitas militer dan politik di Lebanon menimbulkan polarisasi. Meski mendapat dukungan signifikan di antara penduduk Suriah, ia juga dipandang sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas oleh banyak warga Lebanon. Masyarakat internasional termasuk AS dan Uni Eropa sangat prihatin dengan eskalasi tersebut dan secara aktif mencari resolusi damai melalui jalur diplomatik. Konflik antara Israel dan Hizbullah telah lama menjadi titik fokus ketegangan yang signifikan di Timur Tengah, yang ditandai oleh siklus kekerasan, pertikaian politik, dan implikasi regional yang berdampak jauh melampaui pihak yang terlibat langsung. Perkembangan terkini telah meningkatkan konflik ini secara dramatis, yang menyebabkan krisis kemanusiaan dan meningkatkan kekhawatiran tentang dampak geopolitik yang lebih luas. Dalam menghadapi peningkatan agresi, kedua belah pihak telah terlibat dalam operasi militer yang mengancam tidak hanya mengganggu stabilitas Lebanon, tetapi juga seluruh wilayah. Israel melancarkan invasi darat ke Lebanon Selatan yang disebutnya sebagai serangkaian serangan terbatas, terlokalisasi, dan terarah terhadap Hizbullah, kelompok militan kuat yang didukung Iran. Hal ini menandai perubahan penting dalam konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan kini telah mencapai titik puncaknya. Pejabat Israel menggambarkan operasi tersebut sebagai hal penting untuk menetralisir ancaman langsung terhadap komunitas Israel di utara. Tujuan utama operasi darat ini, menurut pasukan pertahanan Israel atau IDF, adalah untuk membongkar infrastruktur militer Hizbullah yang luas. Pejabat Israel berpendapat bahwa kemampuan militer Hizbullah menimbulkan ancaman nyata bagi masyarakat Israel Utara. Seorang pejabat keamanan senior Israel menekankan bahwa serangan darat akan dibatasi cakupannya, dengan pasukannya hanya akan memasuki wilayah Lebanon dalam jarak yang sangat dekat. Serangan udara Israel terus menargetkan benteng pertahanan Hizbullah, khususnya di Dahiyeh, kawasan yang dijaga ketat di Beirut Selatan. Serangan udara ini bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan operasional Hizbullah dan menghancurkan infrastruktur militer kelompok tersebut, yang telah diperkuat dengan dukungan Iran selama bertahun-tahun. Strategi ofensif ini menggarisbawahi niat Israel untuk melemahkan kemampuan Hizbullah dan melancarkan serangan dan mengganggu kesiapan operasionalnya. Menanggapi invasi Israel, Hizbullah telah mengintensifkan operasi militernya, menembakkan serangkaian roket ke Israel Utara dan melancarkan serangan terhadap posisi militer Israel. Kelompok tersebut mengklaim telah menargetkan markas besar Mossad di Tel Aviv. Meskipun pernyataan ini masih belum diverifikasi oleh sumber-sumber Israel, Wakil Kepala Hizbullah, Sheikh Naim Qasim, mengindikasikan bahwa serangan kelompok tersebut hanya merupakan upaya minimal yang menunjukkan bahwa konflik dapat berlanjut karena kedua belah pihak bersiap menghadapi konfrontasi yang berlarut-larut.
Meskipun tangguh, Hizbullah telah menderita kerugian besar dalam beberapa minggu terakhir. Serangan udara Israel telah menewaskan beberapa komandan utama, dan laporan tentang korban massal telah muncul akibat ledakan misterius yang telah menghancurkan barisan kelompok tersebut. Hilangnya Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, dalam serangan udara Israel merupakan pukulan telak bagi kelompok tersebut yang menandai titik balik dalam konflik tersebut. Seiring meningkatnya operasi militer, situasi keamanan di Lebanon telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Lebih dari 1.000 warga sipil telah tewas dan sekitar 1 juta orang kini mengungsi akibat kekerasan yang terus berlangsung. Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, telah menggambarkan fase konflik ini sebagai salah satu yang paling berbahaya dalam sejarah negara tersebut, dan menyerukan bantuan internasional yang mendesak untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Skala pengungsian di Lebanon Selatan sangat mengejutkan, dengan seluruh desa dikosongkan saat penduduk mengungsi ke utara untuk menghindari kekerasan. IDF telah mengeluarkan peringatan keras kepada warga sipil, menyarankan mereka untuk menghindari penggunaan kendaraan saat berpergian ke selatan Sungai Litani, penanda geografis utama yang menandai wilayah konflik. Peringatan evakuasi IDF telah memperburuk krisis kemanusiaan karena banyak desa telah menjadi kota mati di tengah permusuhan yang sedang berlangsung. Situasi kemanusiaan yang memburuk telah mendorong seruan mendesak untuk bantuan internasional karena pemerintah Lebanon berjuang untuk mengatasi masuknya pengungsi. Kerusakan infrastruktur dan layanan akibat operasi militer yang terus-menerus telah menyebabkan banyak warga sipil sangat membutuhkan bantuan, termasuk makanan, air, dan perawatan medis. Meningkatnya jumlah korban tewas dan pengungsian menggarisbawahi tingginya biaya kemanusiaan akibat konflik tersebut. Keluarga-keluarga telah terpisah, masyarakat telah hancur, dan beban psikologis pada warga sipil sangat besar. Masyarakat internasional harus menyadari urgensi situasi ini dan mengambil tindakan segera untuk meringankan penderitaan mereka yang terkena dampak konflik. Hizbullah dikenal luas sebagai salah satu pasukan militer non-negara yang paling tangguh di dunia. Sejak didirikan pada tahun 1980-an, kelompok ini telah membangun jaringan infrastruktur militer yang luas, termasuk terowongan, bunker, dan depot senjata yang ditempatkan secara strategis di dekat perbatasan Israel. Jaringan ini memungkinkan Hizbullah untuk melakukan operasi dengan tingkat kecanggihan yang menyaingi banyak tentara nasional. Perkiraan persediaan roket dan rudal Hizbullah sangat bervariasi, tetapi sebagian besar penilaian menyebutkan jumlahnya antara 120.000 dan 200.000. Meskipun banyak di antaranya adalah roket kecil tanpa kendali, Hizbullah diyakini memiliki persenjataan yang lebih canggih, termasuk rudal, anti pesawat, dan anti kapal, serta amunisi berpandu presisi. Kemampuan militer kelompok tersebut secara khusus ditunjukkan selama Perang Lebanon 2006, ketika kelompok itu berhasil menahan invasi darat Israel dan terus menembakkan roket ke Israel Utara, meskipun mengalami kerugian besar. Kesiapan militer Hizbullah semakin diperkuat oleh pelatihan dan pengalaman operasionalnya yang luas, khususnya yang diperoleh selama Perang Saudara di Suriah, di mana para pejuangnya memainkan peran penting dalam mendukung rezim Assad. Kemampuan kelompok tersebut untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi kesulitan telah memungkinkannya untuk mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di Lebanon, sehingga menimbulkan tantangan terus-menerus bagi keamanan Israel. Kekuatan Hizbullah terkait erat dengan hubungannya dengan Iran dan Suriah yang menyediakan dukungan finansial, militer, dan logistik bagi kelompok tersebut. Iran khususnya telah menjadi sekutu setia Hizbullah, memasuk kelompok tersebut dengan persenjataan canggih dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya. Dukungan Iran terhadap Hizbullah sejalan dengan strateginya yang lebih luas untuk memproyeksikan pengaruh di seluruh Timur Tengah. Dengan mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah, Iran dapat menantang para pesaingnya, termasuk Israel dan Arab Saudi, sekaligus memperluas jangkauannya ke luar perbatasannya. Hizbullah bertindak sebagai perwakilan Iran, terlibat dalam konflik yang melayani kepentingan strategis Teheran. Konflik Israel-Hizbullah merupakan titik api ketegangan regional yang lebih luas yang melibatkan berbagai aktor, termasuk Amerika Serikat, yang telah menyatakan kekhawatiran atas pengaruh Iran yang semakin besar di Lebanon dan Suriah. Keterlibatan kekuatan eksternal memperumit konflik,
karena dinamika regional terus berubah sebagai respon terhadap perubahan aliansi dan kepentingan geopolitik. Pengaruh Hizbullah meluas, melampaui medan perang. Hizbullah juga merupakan entitas politik yang kuat di Lebanon. Kelompok ini telah terlibat dalam politik Lebanon sejak awal 1900-an, memegang pengaruh signifikan baik di parlemen maupun di pemerintahan sementara. Sementara Hizbullah menikmati dukungan substansial di antara penduduk Syiah Lebanon, banyak warga Lebanon lainnya memandang kelompok itu sebagai kekuatan yang tidak stabil. Para kritikus menuduh Hizbullah menyeret Lebanon ke dalam konflik yang tidak perlu, khususnya keterlibatannya dalam perang saudara Suriah dan permusuhan yang sedang berlangsung dengan Israel. Polarisasi ini telah mengakibatkan lanskap politik yang sangat terpecah yang mempersulit upaya untuk mencapai resolusi yang langgeng terhadap konflik tersebut. Peran ganda Hizbullah sebagai kekuatan militer dan politik telah memungkinkannya untuk mempertahankan pengaruh yang signifikan di Lebanon. Jaringan layanan sosial yang luas milik kelompok tersebut, termasuk sekolah dan rumah sakit, telah membuatnya disukai banyak orang, terutama di daerah miskin yang tidak memiliki layanan pemerintah. Kombinasi kekuatan militer dan layanan sosial ini telah memungkinkan Hizbullah untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaannya meskipun Lebanon menghadapi berbagai tantangan. Seiring meningkatnya konflik, para pelaku internasional menyerukan gencatan senjata dan memperbarui upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis. Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dunia telah menyatukan dukungan untuk gencatan senjata, mendesak kedua belah pihak untuk meredakan ketegangan dan memprioritaskan perlindungan bagi warga sipil. Amerika Serikat telah menjadi pemain kunci dalam tanggapan diplomatik terhadap konflik tersebut, dengan para pejabat menekankan pentingnya menemukan penyelesaian secara damai. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan para pemimpin dunia lainnya telah terlibat dalam diskusi dengan sekutu regional untuk mengeksplorasi jalan menuju diplomasi dan penyelesaian konflik. Uni Eropa juga telah menyuarakan kekhawatiran tentang eskalasi konflik dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, memperingatkan bahwa intervensi militer lebih lanjut dapat memperburuk situasi. Uni Eropa telah menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi eskalasi konflik dan mengeksplorasi opsi untuk penyelesaian damai. Konflik Israel-Hizbullah telah memasuki fase baru yang berbahaya, dengan potensi eskalasi lebih lanjut yang semakin besar. Kerugian manusia akibat konflik ini terus meningkat, dengan ribuan warga sipil tewas dan jutaan orang mengungsi. Konflik ini juga membentuk lanskap geopolitik Timur Tengah yang melibatkan kekuatan regional dan global karena mereka berusaha mempengaruhi hasilnya. Bagi Lebanon, taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Negara ini sudah bergulat dengan tantangan ekonomi yang berat, ketidakstabilan politik, dan krisis pengungsi yang telah melampaui kapasitasnya untuk merespon. Pertempuran yang terus berlanjut antara Israel dan Hizbullah mengancam akan mendorong Lebanon semakin dekat ke jurang kehancuran, dan respon masyarakat internasional akan sangat penting dalam menentukan apakah resolusi damai dapat dicapai. Sementara Israel melanjutkan operasi daratnya di Lebanon Selatan